Hai para Nigi user dan kaum ibu kaum tukang halu yang ada di muka bumi ini. Nah, seperti di judul video kali ini guys, gua mau bahas sebuah request di mana anime Magic dengan kisah cinta para karakternya. Dimana entah itu konsepnya bakalan anak-anak sekolah Magic atau Magic ke arah action. Ya pokoknya mereka ini kaum perbucinan lah, tapi dengan unsur Magic. Nah, apa saja sih anime Magic dengan unsur romance? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama guys. Conception. Anime ini banyak banget tuh mengundang konten-konten yang mungkin saja bisa bikin lu itu bisa coli 10 kali sehari. Jadi buat kalian bocil-bocil yang ceboknya masih pakai tangan, mending lu skip dulu anime ini guys. Ceritanya suatu hari Itsuki Yuge bertemu dengan seorang gadis yang menjadi teman masa kecilnya dulu guys, bernama Mahiru, di atap sebuah sekolah. Bayangkan aja lu beli Oreo ketemu sama cewek teman masa kecil. Tiba-tiba dia ngaku telah hamil, padahal kalian tidak pernah melakukan perbuatan yang aneh-aneh atau lagi enak-enak. Kalau semisal gua ketemu sama cewek kayak gini nih ya, mending gua nolep nonton Boku no Pico Academia anjing, daripada nggak tahu apa-apa kan tiba-tiba ada cewek hamil minta tanggung jawab kan anjing, itu anak siapa bodoh. Tak lama kemudian mereka berdua ini tiba-tiba saja berpindah di dunia lain lewat portal misterius. Setelah mengalahkan sebuah monster yang muncul di kuil tempat mereka itu mendarat, mereka ini kemudian bertemu dengan Raja Kerajaan Gravania. Yuge dan Mahiru ditugaskan untuk menyelamatkan dunia tempat Kerajaan Gravania berada, agar mereka ini bisa kembali ke dunia asalnya. Tugas Yuge itu ya simpel, dia harus bertemu dengan 12 Star Maiden di kerajaan ini, termasuk ya si Mahiru, dan diharuskan membuat anak-anak istimewa yang disebut dengan Star Children dengan mereka. Ya bayangin membuat anak guys, ya lu tau lah prosesnya gimana. Ya tentulah bodoh. Mao Senso. Kalian pernah merasa nggak kalau kalian itu selalu dimarahi orang tua ketika main HP, dan ketika disuruh bantu orang tua malah nggak mau dan merasa kayak broken home gitu? Emang ya dasar kalian itu anak setan. Lalu mending lah gua broken home gara-gara diaduin sama adek nonton Nekopoy. Mending kalau begitu kalian segeralah ya daftar ke Isekai, jalurnya seperti cerita yang ada di dalam anime ini. Cerita dimulai di mana karakter utama yang selalu disalahkan atas kecelakaan yang menimpa adiknya. Nanas Takeshi ini tidak pernah lagi tuh merasa betah berada di rumahnya sendiri dan selalu berharap dapat pergi ke tempat yang jauh. Pada suatu hari setelah tanpa sengaja nih ya, dia ini bertemu dengan seorang gadis yang bernama Aiba Mui guys, dan membantunya lolos dari kejaran sekelompok orang. Nah di sini harapan Takeshi ini akhirnya terkabul, di mana dia ini terlibat dalam masalahnya Mui yang menyebabkan kekuatan sihir yang tertidur di dalam dirinya Takeshi ini bangkit. Maka dari itulah dia pun kembali diharuskan tinggal di Hokai Sekai, sebuah dunia paralel yang kini berada di ambang kehancuran akibat peperangan besar di antara para penyihir guys. Qualidea Code. Banyak orang berpikir kalau kita itu hidup sendiri di alam semesta ini. Gak ada tuh yang namanya alien, gak ada tuh yang namanya setan, gak ada tuh yang namanya titan, gak ada lagi tuh yang namanya Piku, gak ada tuh yang namanya Udin. Nah hati-hati aja nih, entar kalau tiba-tiba ada invasi alien ke anime ini gimana coba? Lu mau jadi ikan lele ya? Berkisah tentang dunia di mana umat manusia harus berjuang melawan musuh yang tidak dikenal yang disebut dengan ya gak dikenal. Musuh yang gak dikenal ini menginvasi beberapa dekade yang lalu. Nah di sini para anak-anak manusia ini dimasukkan ke dalam cross sleep guys untuk menghindari invasi. Saat mereka ini terbangun, tiba-tiba saja mereka ini memiliki sebuah kekuatan supranatural. Nah mulai dari situlah para anak-anak tersebut itu membuat garis pertahanan di Tokyo, Kanagawa dan juga Chiba untuk melindungi negeri mereka. Dan di situ juga kisah mereka ini dimulai dari sini guys. Freezing. Berfokus pada bumi di masa depan, dunia di dalam anime Freezing ini berada dalam ancaman alien yang dikenal dengan sebutan Nova. Tentu saja manusia tidak pasrah begitu saja, apalagi kaum bukannya. Mana bisa kita diem aja bumi diserang sama alien. Karena inilah dibentuk sebuah prajurit yang bertugas untuk melawan para Nova atau para alien tersebut. Para prajurit ini terbagi menjadi dua petarung, yaitu Pandora dan juga Limiter. Pandora itu adalah seorang perempuan dan Limiter adalah laki-lakinya. Keduanya ini sudah ditanam stigma dalam tubuh mereka sehingga mereka ini bisa mengeluarkan senjata dan fisik jauh lebih kuat dari manusia biasa. Pandora dan Limiter ini harus saling bekerja sama. Mereka menjalani pendidikan di beberapa sekolah seperti West Genetic dan juga East Genetic.
Oh ya, satu fakta, di mana limiter harus lebih muda dari Pandora. Jikalau Pandoranya itu adalah cewek kelas 3 SMA, maka limiternya harus cowok di bawahnya, entah itu kelas 1 atau kelas 2 SMA. Masih bocil TK pun ya kagak masalah. Anime ini menceritakan tentang karakter yang bernama Kazuya Aoi yang menjalani hari pertama masuk ke dalam sekolah West Genetic. Di mana di hari pertamanya itu dia mempunyai masalah dengan seorang cewek yang dijuluki dengan ratu yang tidak tersentuh guys. Nah dari situlah muncul sebuah dinamika hubungan antara Pandora dan juga limiter guys. Tokyo Raven. Pelajaran dari anime ini itu, kalau bakat kalian belum kelihatan, jangan berkecil hati. Mungkin saja nih ya, siapa tahu kan kalian itu bereinkarnasi menjadi orang-orang hebat. Seperti ya Isaac Newton, faktor dari buku fisika yang tebalnya minta ampun, si anak setan yang bernama Pico, atau si mangaka psikopat Hajime Isayama. Menceritakan mengenai karakter yang bernama Harutora. Dia ini adalah penerus keluarga Tsuchi Mikado, namun menolak karena dia ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai penerus guys. Dia ini bahkan tidak dapat melihat energi roh. Tetapi ketika kematian sahabat terdekatnya, dia merubah jalan hidupnya total guys, dan menjadi Shikigami Natsume. Dengan menjadi Shikigami Natsume, dia ini mampu melihat energi roh dan mengendalikan sihir. Harutora juga bahkan sekolah di sekolah Onmyoji guys. Harutora ternyata juga memiliki seorang Shikigami pemberian ayahnya yang bernama Kon. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah Harutora sendiri ini merupakan reinkarnasi dari Yako si Onmyoji legendaris guys. Dimana kemampuan Onmyoji-nya ini sengaja disegel sejak kecil untuk menjauhkannya dari para pengikut Yako yang palsu guys. Trinity Seven. Ngeherem sama cewek-cewek cakep sama semok emang tujuan semua laki-laki, apalagi kalau semua ceweknya itu bisa damai. Wah, indah banget. Sempurna hidup kalian pasti. Menceritakan tentang karakter yang bernama Kasuga Arata yang memulai harinya dengan normal seperti biasa. Tetapi pada suatu hari dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan hari tersebut. Dimana matahari langit kok tiba-tiba warnanya hitam nih. Lah, kira Mugen Tsukuyomi anjing. Ketika itu sepupunya ini yang bernama Kasuga Hijiri mulai bersikap celeng anjing. Ditambah lagi ada seorang gadis penyihir yang bernama Lilith muncul dengan senjata laras panjangnya. Ketika itu Arata mengetahui bahwa ternyata dia sedang berada di dalam dunia ilusi yang dia ciptakan sendiri guys. Lah kok bisa? Sedangkan kota tempat tinggalnya itu telah hancur dan Hijiri yang asli menghilang akibat suatu fenomena yang disebut dengan Hokai Gensho guys. Agar dapat memahami lebih jauh tentang fenomena tersebut dan juga demi mencari serta menyelamatkan Hijiri, Arata kemudian belajar menjadi seorang penyihir di Oritsu Blibia Gakuen, diajak si cewek penyihir tadi tuh. Dan cara paling cepat untuk mengumpulkan semua ilmu yang dia butuhkan adalah dengan menaklukkan 7 seorang gadis penyihir yang terkuat di sekolah itu yang dijuluki dengan Trinity Seven guys. Maju no Takyubin. Sekali-kali nih gue pengen ajak kalian bernostalgia dengan anime jadul satu ini. Buatan sebuah studio anime yang paling masterpiece dan paling favorit menurut gue, yaitu Ghibli guys. Menceritakan tentang Kiki yang seorang penyihir muda berusia 13 tahun yang harus meninggalkan rumah selama setahun demi menjalani pelatihan untuk menjadi penyihir sesungguhnya guys. Kiki pun berkelana bersama kucingnya yang bernama Jiji untuk menemukan sebuah kehidupan baru. Perjalanannya berakhir di sebuah kota di mana dia ini diberi tempat tinggal oleh pasangan suami istri penjual roti yang sangat baik hati, yaitu Osono dan juga Fuko guys. Karena terbang adalah satu-satunya kekuatan sihir yang dia miliki, maka Kiki ini memutuskan untuk membuat sebuah layanan pengiriman melalui udara. Di zaman itu nggak ada tuh yang namanya pesawat. Lah, orang aja bisa terbang, ngapain ngirim pakai pesawat gitu, hah? Sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada beberapa list honorable mention yang gua tulis di sini, nggak bakalan gua jelasin karena overrated banget. Toaru Majutsu no Index, Rakudaiki no Cavalry, Junketsu no Maria, Mahou Koko no Retose, White Nighttime. Nih buat kalian ciwi-ciwi, hati-hati kalian. Entar kalian kayak si Linglong ini nih, sedihnya minta ampun. Menceritakan tentang gadis SMA yang bernama Linglong. Dia ini cakep, hanya saja agak ceroboh gitu guys. Sehingga kehidupannya ini sangat nolep seperti kalian. Bahkan di kelasnya itu dia ini selalu sendirian. Di dalam hatinya padahal dia ini ingin sekali tuh main bersama dengan teman-temannya. Dia ini hanya mempunyai sebuah teman di dunia maya alias teman online yang sama-sama nolep.
Linglong ini menceritakan semua keluh kesahnya kepada teman online-nya tersebut. Suatu hari teman yang ada di dunia mayanya itu tidak bisa dia kabari guys. Linglong ini mengirim pesan tapi tidak ada yang menjawab. Dan akhirnya ada sebuah paket nih datang dan ternyata itu dari teman online-nya. Di dalamnya ada surat yang bilang bahwa temannya itu sudah meninggal. Emang menyenangkan ya hidup ini ya. Karena kesedihan itulah besoknya Linglong ini merasa aneh pada dirinya karena dia ini bisa mendengar hewan berbicara dan juga bisa melihat yokai atau siluman. Di saat Linglong ini ketakutan, dia ini berlari ke gedung olahraga karena ada siluman yang mengejarnya. Dan muncullah sebuah dewa bumi yang tampan seperti saya menolongnya guys. Dari situ juga dimulailah sebuah cerita di mana karakter Linglong ini bakalan terus mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya guys. Nah itulah anime Magic dengan unsur romance. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusan Nekopoy undur diri. Sampai jumpa di next episode.